Siapa yang pertama melakukan talqin mayit? Nabi juga yang melakukan pertama talqin mayit itu. Bisa dilihat di dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim dan juga di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi Jalaluddin Abdurrahman Asyuyuti. Rasulullah ketika meninggal anaknya bernama Qasim, Rasulullah sendiri yang talqin. Ketika mentalkin itu, kalau kita man nabiyyuka kan itu, kemudian dijawab Nabi Muhammad. Nabiku adalah Nabi Muhammad. Tapi Rasulullah ketika ngajarkan kepada putranya bukan seperti itu. Man nabiyyuka. Siapa nabimu? Ketika nanti malaikat bertanya siapa nabimu, jawab nak kira-kira gitu. Nabiyyi abi. Nabiku adalah ayahku. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib Masjid Nurul Hasanah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, di antara muallim yang ada di Masjid Nurul Hasanah ini masing-masing diberi kesibukan oleh Allah, dan alhamdulillah di antaranya saya mampu untuk bisa beramal di masjid ini, diberi kesempatan oleh Allah untuk beramal di masjid ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan kali ini dinilai oleh Allah sebagai ibadah dan memperoleh ridhonya. Amin Allahumma amin. Hanya saja kali ini walaupun sesungguhnya adalah jadwalnya Ustadz Abdul Latif, betul Pak? Iya. Tapi sesungguhnya Ustadz Abdul Latif itu adalah guru saya juga. Dulu waktu saya belajar di IAIN, dan beliau nggak pernah memberi saya nilai B atau C, selalu A saya kasih nilai. Padahal nggak tahu saya benar apa salah, tapi selalu dikasih nilai A oleh beliau itu, Bapak Kiai Haji Abdul Latif. Dan saya alhamdulillah bisa mengikuti jejak beliau yang suka taklim, dan kali ini saya juga ikut taklim, cuman beliau kan berasal dari PHI Kuala Tungkal. Sementara saya berasal dari Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo Jawa Timur. Jauh sekali. Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo Jawa Timur merupakan pondok alumni dari Gontor, karena Mbah Kiai Haji Ibrahim Thayyib itu adalah alumni Gontor, dan saya dididik oleh beliau dengan keikhlasan beliau. Alhamdulillah diberi ilmu alat oleh beliau itu sehingga bisa mewujudkan cita-cita beliau untuk menyampaikan ilmunya para ulama, menyampaikan kitab-kitab turos. Kitab turos itu adalah kitab warisan para ulama. Baik, kemarin memang hari ini adalah jadwalnya Ustadz Abdul Latif, tapi saya ingin menyampaikan materi yang saya sampaikan, jadi akan nyambung. Kemarin saya telah sampaikan permasalahan tentang bid'ah, tentang kemungkaran dan bid'ah. Sesungguhnya apa sih bid'ah itu? Udah dijawab oleh Imam Nawawi dengan sangat jelas. Ternyata Imam Nawawi menyebutkan bid'ah itu sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Rasul lalu kita rubah, itu akan menjadi bid'ah. Orang berzina itu hukumannya adalah rajam. Lalu ada orang yang ingin menghilangkan hukuman rajam dengan cara menebus dengan 100 ekor kambing. Inilah yang disebut dengan bid'ah. Rasulullah mencontohkan seperti itu. Maka beliau sampaikan, Rasulullah sampaikan, wal ghanamu rudda ilaika, kambing kembali kepadamu. Artinya tidak diterima oleh Allah menggantikan rajam dengan memberikan 100 ekor kambing dan 1 orang budak sahaya. Lalu Ibnu Utsaimin, seorang tokoh yang terkenal, tokoh Wahabi, beliau juga menyampaikan bahwasanya contoh daripada bid'ah itu adalah merubah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah.
Kalau Allah menyatakan, Rasulullah menyatakan Idul Fitri tanggal 1, Idul Adha tanggal 10, 11, 12, 13 itu adalah haram untuk berpuasa. Lalu ada orang yang mencoba-coba puasa pada tanggal 1 Syawal karena mungkin terasa asik dan enak puasa itu, lalu dibuatnya aku 1 Syawal tetap puasa. Inilah yang disebut dengan bid'ah. Kenapa? Karena menyelisihi syariat. Jadi intinya bid'ah itu adalah menyelisihi syariat, menyelisihi dalil. Kalau dia tidak ada dalil dia laksanakan, itulah yang disebut dengan bid'ah. Kali ini kita melanjutkan kepada pembahasan yang berikutnya. Pembahasan berikutnya adalah hadis yang ke-6, al-halalu wal haramu. Kita membahas tentang yang halal dan yang haram. Bismillahirrahmanirrahim. Al-halalu wal haramu, halal dan haram. An Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqala, dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas, wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya yang haram itu jelas. Yang halal jelas, yang haram jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihatun, tetapi di antara yang halal dan yang haram itu ada perkara yang remeng-remeng, perkara yang syubhat, perkara yang meragukan antara halal dan haram. Ini haram atau halal, ini halal atau haram. Dan itu memang banyak terjadi. Umpamanya ketika seseorang memandang bekecot, bekecot itu haram atau halal? Ulama ada mengatakan haram. Kenapa? Karena menjijikkan. Lalu pertanyaannya, kalau orang tidak jijik dengan bekecot itu, lalu gimana? Alasannya haram kan? Menjijikkan. Lalu kalau tidak jijik dengan bekecot itu justru malah nikmat. Kalau melihat bekecot itu gimana? Makanya di antara yang halal dan haram itu ada yang remang-remang, ada yang meragukan. Dan yang meragukan itu la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang yang tidak tahu mana yang remang-remang itu, mana yang syubhat itu yang mana. Famanit taqa syubhati, dan barang siapa yang menjauhi syubhat, siapa yang takut kepada syubhat, menjauhi syubhat, faqad istabra'a lidinihi, sungguh orang itu telah menyelamatkan agamanya, telah membebaskan agamanya, wa irdihi, dan telah menyelamatkan kehormatannya. Agamanya diselamatkan dengan meninggalkan syubhat itu, dan juga kehormatannya juga diselamatkan oleh dia ketika menjauhi syubhat itu. Nanti penjelasannya akan dijelaskan berikutnya di dalam syarahnya Imam Nawawi. Wa man waqa'a fi syubhati, dan siapa orang yang terjerumus, tergelincir masuk ke dalam perkara syubhat, waqa'a fil harami, niscaya orang itu sama dengan masuk kepada barang yang haram. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang syubhat, yang kita sendiri belum tahu apakah itu halal atau haram, lalu kita lakukan itu, kita makan umpamanya, maka kita masuk kepada yang haram. Oleh karena itu ketika kita melakukan apa-apa, kita harus jelas. Jelasnya itu sudah dilakukan oleh orang yang lebih alim dari kita. Karena kita orang awam itu biasanya nggak tahu dalil, orang awam itu. Makanya kiai-kiai menyebutkan dalilnya orang awam itu ya ulama, dalilnya orang awam itu ya kiai. Kenapa kok begitu? Para ulama, para kiai melakukan sesuatu itu sudah berdasarkan dalil, kita tinggal ngikuti saja. Coba bayangkan kalau tiap hari sibuk jualan kemudian terus ambil ngapal dalil, pakai jualannya gimana? Maka untuk orang awam itu cukup mengikuti yang dipanuti, mengikuti ulama yang dianggapnya dia adalah melaksanakan dalil Al-Quran dan dalil hadis. Ya syukur-syukur kalau kita bisa mengetahui dalil itu. Kalau tidak,
nanti kan nggak jadi melakukan apa-apa karena tidak tahu dalil. Saya belum tahu dalilnya ini, dalilnya sholat saya belum tahu, akhirnya nggak sholat. Yang seperti itu salah. Kemudian dalilnya takbiratul ihram mengangkat tangan sejajar dengan bahu. Imam Rafi'i menyebutkan yang dimaksud dengan sejajar dengan bahu, ulama bernama Imam Rafi'i. Imam Rafi'i itu adalah ulama yang hidup sejaman dengan Imam Nawawi yang menyusun kitab ini. Beliau menyampaikan yang dimaksud dengan sejajar dengan bahu itu adalah ibu jarinya ini sejajar dengan telinga. Dengan telinga ini. Jadi ukurannya adalah segini. Lalu kalau seandainya tidak tahu itu, apa terus nggak jadi sholat gitu? Saya nggak tahu, belum tahu dalilnya untuk takbiratul ihram itu gimana caranya. Lalu terus nggak sholat begitu karena belum tahu dalil. Yang seperti itu salah. Kita lakukan saja sesuai dengan iktidak ulama. Jadi mengikut ulama. Ulama gimana mengikutinya? Lalu gimana kalau yang di depan dada? Ya boleh saja. Itu kan Rasulullah sampaikan shallu kama ra'aitumuni usalli. Bukan sallu kama usalli. Rasulullah enggak sampaikan begitu. Enggak sampaikan sallu kama usalli, tapi Rasulullah sampaikan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kita melihat Rasulullah salat bagaimana? Ya tentu kalau kita melihat Rasulullah salat kita enggak tahu, kita enggak pernah hidup di zaman Rasul. Lalu gimana caranya kita tahu Rasulullah salatnya takbirnya seperti ini seperti itu? Taunya dari guru kita. Karena guru kita sudah melihat dari gurunya sudah melihat dari gurunya lagi melihat sampai kepada Rasulullah. Maka Rasulullah sangat bijaksana menyebutkan sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Yang dilihat oleh Imam Syafi'i itu berbeda dengan yang dilihat oleh Imam Ahmad. Maka siapa yang mengikuti Imam Ahmad nanti akan jadi berbeda gerakan-gerakan dan sholatnya dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau subuh kunut, Imam Ahmad subuh tidak kunut. Karena Imam Ahmad melihatnya dari orang yang melihat Rasulullah tidak kunut subuh. Tapi Imam Syafi'i melihat Rasulullah kunut subuh hatta faraqad dunya, sampai meninggal dunia. Tinggal dipilih yang mana yang kita ingin. Yang jelas kita di dalam mengamalkan agama ini kita harus bermadhab. Karena dengan cara bermadhab itulah kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kita tidak tahu bagaimana Rasulullah melakukan sholat, bagaimana Rasulullah puasa. Kita nggak tahu. Taunya dari ulama, dari para sahabat menularkan kepada para tabi'in menularkan kepada ulama berikutnya. Oleh karena itu Rasulullah sampaikan al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Kalau pewaris para nabi artinya kita ini, ulama-ulama kita ini mewarisi ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di situ supaya kita melakukan sesuatu yang pastinya itu adalah sesuatu yang sudah dilakukan oleh ulama kita, orang yang kita anggap keulamaannya. Mereka pasti melaksanakan sesuatu sesuai dengan dalil-dalil Al-Quran dan dalil-dalil hadis. Karena hukum itu tidak hanya Al-Quran dan hadis, juga ada namanya ijma'. Apa contohnya ijma'? Sholat taraweh. Sholat taraweh itu adalah ijma' ulama yang diprakarsai oleh Umar bin Khattab. Kenapa? Karena Rasulullah nggak pernah sholat di malam Ramadan itu berjamaah, nggak pernah. Walaupun ada hadis sholat bi sholatir Rasul, itu artinya bukan berjamaah. Rasulullah sholat, orang sahabat-sahabat yang lain juga ikut sholat seperti Rasulullah sholat, bukan berjamaah. Yang berjamaah itu adalah pada zaman Umar bin Khattab. Jadi kita sholat tarawih itu ngikuti sunnah Umar bin Khattab. Apa kita salah ngikuti sunnah Umar bin Khattab? Tidak. Rasulullah sampaikan, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Kalian itu harus berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Kita ngikut Umar bin Khattab sholat tarawih kita. Sholat Jumat kita ngikut siapa? Apa ngikut Rasulullah? Rasulullah sholat Jumatnya cuma satu azan. Loh, kita kalau dua azan ngikut Utsman bin
Affan. Kenapa? Zaman Rasulullah masih hidup, itu orang muslim belum sebanyak ketika Utsman bin Affan jadi khalifah. Begitu Utsman bin Affan jadi khalifah, orang muslim tambah banyak. Kalau azan cuma satu, nanti ada yang tidak kebagian sholat Jumat, terlambat. Oleh karena itu azan pertama, ada azan kedua, untuk ngingetin kaum muslimin yang sebanyak itu. Dan kita sekarang termasuk di masjid ini, insya Allah azannya dua kali. Itu ngikuti sunnah Utsman bin Affan, dan itu diperintahkan oleh Rasulullah. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Kalian pegang sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Jadi kita tidak melakukan kesalahan karena ngikut sahabat. Nah, di sini ketika seseorang melakukan sesuatu yang kita belum tahu dalilnya, kita lakukan sesuai dengan orang alim lakukan. Jangan kita melihat orang yang tidak alim lakukan. Ketika orang alim lakukan, orang alim itu ya tentu sudah berpatokan kepada Al-Quran dan hadis. Dan sekali lagi, dalil tidak hanya Al-Quran dan hadis, tapi ada namanya ijma. Setelah ijma ada namanya qiyas. Contoh qiyas nih, yang di Al-Quran yang ada cuman innamal khamru wal maisiru. Khamr dan maisir, judi. Khamr dan judi. Sementara kalau enggak khamr tidak haram, kan begitu. Ini khamr haram. Lalu pertanyaannya atau pernyataan berikutnya, ganja itu khamr apa bukan? Bukan khamr ganja. Lalu hukumnya apa ganja? Haram hukumnya. Loh, dari mana haram? Cari di Al-Quran, cari di hadis, tidak akan bertemu dengan kata-kata innamal hashisu. Enggak pernah ketemu. Ganja itu dalam bahasa Arabnya hasis. Enggak akan ketemu. Loh, dari mana tahu hasis ganja ini adalah haram? Karena khamr itu ilah haramnya adalah muskir, memabukkan. Maka semua yang memabukkan itu menjadi haram. Ganja memabukkan, maka ganja jadi haram. Khamr kalau tidak memabukkan tidak haram. Contoh, khamr itu kan anggur yang dibasikan kan. Setelah dibasikan jadi khamr. Khamr nanti ketika dibasikan lagi menjadi cuka. Cuka untuk masak kita enggak haram itu. Ada orang makan cuka haram. Jadi karena sudah dibasikan yang kedua kali menjadi halal lagi. Tadinya halal, anggur halal, kemudian dibasikan menjadi khamr, menjadi haram, kemudian terus dibasikan lagi menjadi cuka, bukan khamr lagi karena dia tidak memabukkan. Karena apa? Enggak sanggup makan sekejut itu banyak-banyak. Ada bisa orang makan cuka satu gelas, enggak sanggup makan cuka satu gelas. Kenapa? Cuka itu kan masem itu. Nah, jadi di sini kita ngikuti ulama, dengan ulama menyampaikan qiyas itu termasuk banyak ulama, termasuk Imam Syafi'i. Qiyas, ketika mengkiaskan itu, khamr mengharamkannya adalah mabuk, ganja ujung-ujungnya adalah mabuk, maka kullu muskirin haramun, setiap yang memabukkan adalah haram. Ini istimbat hukum dari qiyas. Loh, apa boleh kita melakukan qiyas itu? Rasulullah sudah mengisyaratkan ketika Mu'adz bin Jabal itu dikirim ke Yaman. Rasulullah tanya kepada Mu'adz bin Jabal, bima tahkum, dengan apa kamu menentukan hukum yang ada di daerah itu? Dijawab oleh Mu'adz bin Jabal, bi kitabillah, dengan Al-Quran. Wa in lam tajid, kalau kamu nggak dapat di Al-Quran, dijawab oleh Mu'adz bin Jabal, wabi sunnati Rasulillah, dengan hadis. Kemudian Rasulullah tanya, wa in lam tajid, kalau di sunnah dan hadis itu enggak dapat, wabi ra'yi, dengan pendapatku, dengan kesungguhan mengambil pendapat. Ini menunjukkan bahwasanya bolehnya berijtihad, dan itu ijtihad itu ya tentu saja menggunakan hukum-hukum qiyas. Dan qiyas itu seperti khamar, menjadikan haram itu karena mabuk. Ganja dikonsumsi juga mabuk, maka antara ganja dan khamr itu sama-sama memabukkan. Lalu ditarik kesimpulan, kullu muskirin haramun, setiap yang memabukkan adalah haram. Bapak makan nasi,
berlebih-lebihan saking enaknya makan nasi, sampai selesai makan nasi mabuk, maka bapak makan nasi itu hukumnya haram. Kan bisa jadi kalau puasa itu saking siang lapar kemudian malam diantem kolak 3 piring masuk, pecel 3 piring masuk, soto 3 piring masuk, akhirnya kayak ular kebanyakan makan, apa muter-muter saking sakit perutnya itu. Makan yang sebanyak itu hukumnya haram. Karena apa? Sudah menyakiti badannya. Nah, ini kita jangan sampai beramal nunggu tahu dalil. Kita taklid dulu tidak apa-apa. Taklid kepada kiai. Beriman juga begitu. Taklid dulu nggak apa-apa. Karena Imam Baijuri menyebutkan iman itu ada 5. Yang pertama imanut taklid. Iman taklid ngikut dulu. Setelah imanut taklid naik imanul ilmi, iman berdasarkan kita belajar. Setelah kita belajar baru kita tahu beriman. Yang ketiga namanya imanul iyan. Setelah kita belajar kemudian kita tahu bagaimana cara berzikir, lalu kita muraqabah kepada Allah, maka dari hasil muraqabah kepada Allah kita bisa meyakini Allah melalui muraqabah kita. Itulah imanul iyan. Kemudian yang keempat ada imanul haq. Setelah kita muraqabah, lalu kita musyahadah, hati kita bisa menyaksikan Allah. Itulah kemudian disebut dengan imanul haq. Lalu yang kelima itu imanul haqiqah. Ketika kita berzikir semuanya lenyap, yang ada cuman Allah. Jadi semuanya yang ada di hati kita tuh nggak ada apa-apa kecuali Allah. Itulah namanya imanul haqiqah. Jadi kita iman tuh mulai dari taklid dulu, kemudian baru iman ilmi, iman iyan, iman hak, baru iman haqiqah. Kalau imannya para nabi, kita tidak boleh mempelajarinya, haram hukumnya, karena yang mengajari itu Allah langsung. Nanti jangan-jangan seperti yang kemarin itu, aku mendapat telepon dari Gusti Allah katanya. Kan ada itu kemarin kan, mendapat telepon dari Gusti Allah katanya. Ya Allah, Allah jadi sudah main telepon nih. Kan ada kemarin tuh di TV yang seperti itu. Yang seperti itu berdusta, nggak masuk di akal yang seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Famani taqa subhat, dan siapa orang yang menjauhi subhat, faqad istabra'a lidinihi, maka orang itu telah menyelamatkan agamanya, wa irdihi, dan kehormatannya. Waman waqa'a fi subhati, dan siapa orang terjerumus kepada subhat, waqa'a fil harami, maka orang itu terjatuh kepada barang yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, seperti seorang penggembala yang menggembalakan gembalanya itu di sekitar daerah larangan yang ada pagarnya. Yushiku ayyar ta'afihi, dikhawatirkan masuk ke dalam pagar itu lalu makan tumbuh-tumbuhan yang ada di pagar itu, rumput yang ada di pagar itu. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah sesungguhnya setiap raja itu punya daerah larangan. Ala wa inna himallahi maharimu, dan ketahuilah bahwa larangan-larangan Allah, pagar Allah itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Wa ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sesungguhnya di dalam badan kita ini terdapat segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kullu, segumpal daging ini apabila baik maka baik seluruh anggota tubuh kita. Wa idza fasadat, kalau segumpal daging ini rusak, fasadal jasadu kullu, maka rusak seluruh yang ada di tubuh kita. Ala wa yal qalbu, segumpal daging itu adalah qalbu, hati. Jadi kalau hati kita baik maka baik seluruhnya. Kalau hati kita busuk, busuk seluruhnya. Oleh karena itu Bapak, manusia itu seperti botol. Botol itu tergantung isinya. Manusia itu juga tergantung hatinya. Seperti botol, botol tergantung isinya. Kalau botol itu isinya minyak wangi, maka begitu kebuka mulut botol itu yang tercium bau wangi. Tapi kalau botol itu isinya buntang tikus, begitu kebuka nggak wangi, itu muntah-muntah orang. Itu artinya apa? Orang itu kalau hatinya baik nggak mampu ngomong buruk, nggak mampu ngomong jelek. Walaupun sesungguhnya itu adalah jelek, tapi nggak mampu ngomong jelek. Contohnya begini,
Ada orang tetangga kita ditimpa musibah. Karena dia orang yang hatinya baik, dia ngomong, Masya Allah, tetangga kita itu subhanallah dicoba oleh Allah. Hanya dia yang dikasihi oleh Allah, nggak ada yang lain. Kalau dia tidak dikasihi oleh Allah, tidak akan dicoba seperti itu. Memang dia itu imannya minta ampun, Masya Allah. Dia sangat disayangi oleh Allah. Itu kalau hatinya baik. Tapi kalau hatinya nggak baik, ngomongnya nggak begitu. Tetangga kita itu sakit, nggak sembuh-sembuh sudah sekian tahun. Kenapa? Kualat. Karena hatinya tuh nggak baik, dia nggak gitu. Tapi kalau hati baik tidak seperti itu. Sama dengan suami yang sedang baik dengan istrinya. Ketika istrinya ngomong, Mas, aku ini kurus ya Mas. Kamu itu bukan kurus, tapi langsing. Nah, itu kalau lagi baik itu. Tapi kalau lagi nggak baik dengan, Mas, aku ini kurus, kamu bukan kurus, ceking, tinggal tulang saja sama kulit. Nah, itu kalau lagi tidak baik. Ketika ngadu gemuk juga begitu. Mas, aku ini gemuk, yang enggak dek, kamu enggak gemuk, kamu itu montok. Itu lagi hatinya baik. Kan sebetulnya mirip ya itu ya, tapi rasanya di hati itu berbeda. Mas, aku ini gemuk, ya bukan gemuk, kamu gembrot nih, seperti gajah kesengat lebah nih. Sudah gajah besar kesengat lebah lagi. Tambah besar lagi itu. Ini ciri hati yang baik dan hati yang tidak baik. Orang yang hatinya baik ngomong sengomong pasti menyenangkan orang. Tapi kalau hatinya busuk, ngomong sengomong itu tidak akan menyenangkan orang, pasti akan nyakiti orang. Karena sesuatu yang baik itu tempatnya adalah di tempat yang baik. Satu contoh, ketika ada sesuatu yang tidak baik kemudian bercampur kepada sesuatu yang baik, itu sesuatu yang tidak baik itu nggak akan tahan lama. Dan sebaliknya juga begitu, sesuatu yang baik bercampur dengan sesuatu yang tidak baik, yang baik juga nggak tahan lama. Satu contoh, saya sering nyontohnya begini, kulkas itu adalah tempat yang baik, yang di dalam kulkas itu pasti yang baik-baik, tempe, apalagi daging, aman di situ, tahan dia di situ, tahan dia di situ. Tetapi kalau barang itu tidak baik masuk dalam kulkas, itu nggak akan lama. Contohnya tai kerbau, nggak akan lama masuk dalam kulkas, pasti itu nanti akan dibuang oleh yang punya kulkas. Tetapi barang itu yang baik masuk ke dalam barang yang tidak baik, itu juga nggak tahan. Contohnya barang yang tidak baik adalah tempat sampah. Uang itu adalah barang yang baik. Misalnya Bapak punya uang 100 juta, Bapak taruh di dalam tempat sampah, yakin nggak lama itu? Nggak lama. Apalagi Bapak ngomong dengan saya, Ustadz, aku naruh duit 100 juta di tempat sampah. Di mana? Dekat rumah Ustadz. Saya langsung ke situ. Artinya apa? Enggak lama barang itu kalau bukan pada tempatnya. Tapi kalau barang pada tempatnya, insya Allah akan lama. Itulah, semua itu sumbernya adalah hati. Imam Ghazali menyebutkan hati itu punya dua jendela. Jendela yang satu dihuni oleh malaikat, jendela yang satu dihuni oleh setan. Kadang Bapak pernah enggak ngapa-ngapa atau tek ingat Allah, itu pernah? Pernah. Lalu hilang lagi. Itu seperti HP yang tiba-tiba sinyal datang kemudian terus hilang sinyalnya karena belum siap untuk nangkap sinyal. Itulah hati. Ketika dihuni oleh malaikat, kita berada di situ, maka yang keluar dari hati kita adalah semua yang bagus. Tapi ketika dihuni oleh setan, yang keluar dari hati yang ditunjukkan anggota tubuh kita itu, maka sesuatu yang tidak baik. Itu makanya idza sholahat sholahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Barangkali itu saja dulu, sarahnya belum nyampe, itu baru dari hadis matanya saja. Insyaallah subuh berikutnya lagi akan dijelaskan. Terima kasih Ustaz. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk pengajian kita pada malam hari ini, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan, masalah yang halal dan yang haram sudah cukup jelas tadi. Namun demikian, bagi Bapak Ibu yang ingin
mendalami lebih lanjut, silahkan dimulai dari Bapak Haji Muhammad Isa. Ya, silahkan Pak. Karena ya Allah tidak ada, pertanyaannya jangan yang sulit-sulit. Pertanyaan yang mudah-mudah saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi daripada hanya Imam Syafi'i beda dengan Nabi, karena Imam Syafi'i melihat cara Nabi terus-terusan seperti itu. Nah, yang ingin kami tanyakan, hikmah apa yang terdapat di dalamnya? Oh gitu ya. Itu satu. Yang kedua, ini kejadiannya baru 2 hari yang lalu. Saya kebenaran sholat sunat di rumah. Jadi begitu mau baca Al-Fatihah, sudah baca Auzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Bersin saya. Iya, bersin. Langsung saya niat 2. Pertama, alhamdulillah karena bersin. Kedua, melanjutkan Fatihah. Apa hukumnya? Oh gitu ya. 2 pertanyaan itu saja untuk saya. Atas penjelasan Pak Guru, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum yang kedua, kita jawab dulu satu persatu sebagaimana tadi kata Ustadz ya, biar kita nyambung sambil menunggu waktu Isya. Iya baik. Kepada Ustadz silakan untuk pertanyaan. Iya baik. Yang pertama, apa hikmah perbedaan cara memandang Rasulullah dari sisi sholatnya? Seperti umpamanya Imam Ahmad tidak kunut subuh, Imam Syafi'i sholat subuhnya pakai kunut, Imam Maliki sholat subuhnya juga pakai kunut, cuman kunutnya berbeda. Kunutnya, tempat kunutnya berbeda antara Imam Syafi'i dengan Imam Maliki. Kalau Imam Syafi'i kunutnya adalah setelah ruku, waktu iktidal mau sujud. Tapi kalau Imam Maliki kunutnya sebelum ruku, berarti setelah membaca ayat-ayat Al-Quran baru melakukan kunut. Itu Imam Maliki. Lalu apa hikmah dari perbedaan itu? Itulah yang disebut oleh Rasulullah ikhtilaful ulama'i rahmah. Perbedaan pendapat para ulama itu adalah rahmat. Rahmat buat kita. Satu contoh, kita di sini kalau bayar zakat berapa kilo? Zakat fitrah. Nah, berarti 2 gitu ya. Jadi kalau mau ngikut Imam Syafi'i itu dikonversi dengan kilogram oleh Wahbah Zuhaili, Dr. Wahbah Zuhaili di dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillah itu, saya punya itu kitabnya, ada 10 jilid sepanjang ini, kira-kira 30 kilo kemarin saya beli. Nah, saya suka baca-baca aja gitu, nambahi ilmu. Nanti kalau nggak suka baca kayak gitu, bapak nanya saya nggak bisa jawab. Makanya saya menjawab berdasarkan apa yang saya baca. Menurut konversi Wahbah Zuhaili, Imam Syafi'i membayar zakat fitrah itu dengan kutul balad, makanan pokok. Makanan pokok itu artinya tidak diuangkan, dalam bentuk makanan pokok. Karena Imam Syafi'i tidak pernah membayar zakat dengan uang, yang dibayar dengan makanan pokok. Makanan pokok orang Arab sana itu bisa korma, bisa gandum. Nah, rata-rata mereka adalah korma makanannya. Masa iya kita juga mau berzakat dengan korma? Payah kita nyari korma di sini. Enggak zakat korma enggak ada. Makanya zakat itu adalah kutul balad, makanan pokok. Makanan pokok kita adalah beras yang diolah kemudian menjadi nasi. Imam Syafi'i langsung pakai makanan pokok. Kita juga langsung pakai makanan pokok berupa beras. Cuman beratnya ketika ditimbang oleh Dr. Wahbah Zuhaili, Syekh Wahbah Zuhaili menimbangnya dengan 2,78 kg.
Maka ketika ngikut Imam Syafi'i 2,78 kilogram. Kalau kita ngikut Imam Ahmad 2,4 kilogram. Beda kan? Tadi sama-sama shocknya sama, tapi ketika ditimbang berbeda. Kalau menurut Imam Hanafi itu melakukan zakat fitrah bisa dengan bukan kutul balad saja, tapi kutul balad bisa diganti dengan uang. Maka setelah ditimbang ukuran beratnya zakat yang dikeluarkan oleh Imam Hanafi itu 3,8 kilogram. Jadi karena pingin tidak talfik itu menggabungkan dua pendapat, tapi kita mau melaksanakan satu pendapat tuntas. Contohnya gini, kita wudhu caranya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sebagian kepala ini dibasuh itu sudah sah wudhu kita. Tapi kalau Imam Maliki itu seluruh rambut. Cuman bedanya kalau Imam Maliki seluruh rambut sentuhan dengan perempuan tidak dengan syahwat nggak batal. Kalau Imam Syafi'i sentuhan dengan perempuan batal. Jadi kalau wudhunya Imam Syafi'i sentuhan dengan perempuan batal. Wudhunya cara Imam Syafi'i yang membatalkannya juga cara Imam Syafi'i. Ini bermadhab secara penuh, pindah madhab secara penuh. Kalau mau pindah seperti gini. Ketika kita mau tawaf di Masjidil Haram, itu kan sah kita mau menghindarkan dari sentuhan orang perempuan, khususnya yang dari negro itu, yang orang-orang hitam, susah kita kan. Ada saja tangan sudah sembunyi ini, kaki dipinjak, ya tetap batal kan gitu kan sentuhan. Caranya supaya tidak batal, wudhu kita adalah ngikuti cara Imam Maliki. Jadi digosok rambut ini dibasuh semuanya. Maka sentuhan dengan perempuan tidak batal. Nah, jadi seperti ini. Ikhtilaful ulama'i rahmah. Perbedaan pendapat itu adalah rahmat. Kita mau ngikut yang mana? Mau ngikut apa yang dilihat oleh Imam Syafi'i, atau mau ngikut yang dilihat oleh Imam Ahmad, atau ngikut yang dilihat oleh Imam Hanafi, atau ngikut yang dilihat oleh Imam Maliki. Tapi kita ini semuanya rata-rata itu bisa mengambil dari empat-empatnya. Contoh, kita kan suka mengirim hadiah Fatihah kalau tahlilan kan? Itu yang diamalkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad suka seperti itu. Banyak riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi itu tahlilan. Dan pertama yang ditahlili oleh Nabi itu adalah sahabat bernama Mu'ad. Karena Mu'ad kuburannya sempit pada saat dikuburkan. Lalu Rasulullah membaca tahlil di atas kuburan itu. Kita juga talqin mayit kan? Talqin mayit. Siapa yang pertama melakukan talqin mayit? Nabi juga yang melakukan pertama talqin mayit itu. Bisa dilihat di dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim dan juga di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Rasulullah ketika meninggal anaknya bernama Qasim, Rasulullah sendiri yang talqin. Ketika mentalqin itu, kalau kita man nabiyyuka kan itu, kemudian dijawab Nabiyyi Muhammad. Nabiku adalah Nabi Muhammad. Tapi Rasulullah ketika ngajarkan kepada putranya bukan seperti itu. Man nabiyyuka, siapa nabimu? Ketika nanti malaikat bertanya siapa nabimu, jawab nak kira-kira gitu. Nabiyyi abi, nabiku adalah ayahku gitu. Disebut seperti itu di dalam kitab itu. Jadi semuanya itu ada dasarnya. Hanya kita aja yang belum tahu gitu. Jangan mengatakan belum tahu tuh, oh tidak ada dalilnya. Sudahlah ilmunya terbatas, mengatakan tidak ada dalil. Baca dulu pendapat-pendapat yang disampaikan oleh ulama. Baca dulu warisan-warisan Nabi kepada para ulama itu. Jadi ikhtilaful ulama'i rahmah, Pak. Jadi kenapa Imam Syafi'i begini, Imam Hanafi begini, Imam Maliki begini, Imam Ahmad begini, tinggal kita mau pilih yang mana. Kunut subuh boleh ngikut Imam Syafi'i. Kunut subuh tidak, kunut subuh juga enggak apa-apa ngikuti Imam Ahmad. Asal jangan waktu Imam Allahumma hdina fiman hadait bid'ah wa afina fiman afait bid'ah. Yang itu batal sholatnya. Kenapa? Menganggap imam sholatnya bid'ah. Kita bermakmum pada imam yang bid'ah,
batal sholatnya. Tapi kalau kita bermakmum kepada imam, imam itu dianggap oleh makmum dia tidak bid'ah. Dia hanya mengatakan kunut subuh itu mubah, boleh kunut, boleh tidak. Kalau kita kan kunut subuh sunnah, maka kalau sunnah dilaksanakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Kalau Imam Ahmad kunut subuh itu mubah, dilaksanakan tidak berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Tidak berpahala juga sama, ditinggalkan dan dilaksanakan sama. Maka ketika imam kunut begini, ikut kunut juga enggak masalah sebetulnya, karena barang mubah. Barang mubah itu seperti ini loh. Ketika pas lagi bapak sholat, tiba-tiba ada nyamuk di kening ini. Lalu pak, apakah ini gerakan sholat ini? Bukan gerakan sholat. Memukul ngusir nyamuk itu mubah, tidak membatalkan sholat. Sama dengan kunut subuh tadi, sama dengan kita kalau kira-kira nyamuk itu ya udah biarin aja lah, kenyang di situ banyak kayak gitu. Ya juga nggak apa-apa, juga nggak apa seperti itu, nggak apa-apa. Jadi intinya yang pertama tadi adalah ikhtilaful ulama rahmah, itu yang disamakan, yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi perbedaan pendapat para ulama itu adalah rahmat. Mana yang kita bisa mengikutinya? Bisa jadi kadang kita tidak bisa mengikuti Imam Syafi'i, kita beralih kepada Imam Maliki. Atau kita tidak bisa mengikuti Imam Maliki, beralih kepada Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua, masalah bersin. Masalah bersin tadi. Pas Bismillahirrahmanirrahim, acing alhamdulillahirabbil alamin. Kan gitu ya. Jadi ketika kita menyebut asma Allah di dalam sholat, intinya niatnya adalah berzikir, itu tidak membatalkan sholat. Tetapi kalau niatnya adalah menjawab bersin, itu jadi batal sholatnya. Umpamanya pas bapak sholatnya itu sholat berjamaah tidak di rumah, sholat berjamaah di Masjid Nurul Hasanah, pas kebetulan lagi tegak, walaupun umpamanya tidak membaca waladhdallin amin, tidak membaca itu, terus bersin acim, bapak bilang, dengar sama tetangga sebelahnya, dengar alhamdulillah. Kemudian di sebelahnya jawab yarhamukallah. Bapak jawab lagi yahdibukumullah. Seperti itu batal sholatnya. Walaupun itu bahasa Arab semua, itu batal. Kenapa? Itu pernah terjadi pada zaman Rasulullah ketika Muawiyah mendengar sebelahnya bersin, melakukan seperti itu. Alhamdulillah. Udah itu dijawab oleh Muawiyah, yarhamukallah. Dijawab yahdikumullah. Selesai sholat, Rasulullah melarang seperti itu. Tetapi Rasulullah tidak menyuruh Muawiyah sholat kembali. Artinya apa? Sholat Muawiyah tidak batal lantaran dia tidak tahu kalau mengucapkan seperti itu tidak batal. Ketika dia tahu itu batal dilaksanakan, maka batal sholatnya. Satu contoh lagi, ketika bapak sholat, begitu sholat pas lagi ruko, lurus itu bunyi but gitu, kentut. Tapi bapak nggak tahu kalau kentut itu membatalkan sholat. Sholat bapak sah, sholatnya sah. Nggak ada yang ngasih tahu dan bapak tidak tahu kalau kentut itu membatalkan sholat. Tetapi kalau tahu kentut itu membatalkan sholat, maka sholatnya batal. Atau setelah itu, nah bapak tadi kentut ya? Iya saya kentut, batal pak sholatnya, batal sholatnya itu. Karena ada yang ngasih tahu. Tapi kalau nggak tahu sama sekali, oh ternyata kentut itu membatalkan sholat, nggak tahu, maka tidak batal sholatnya. Atau pas lagi bapak sholat, lagi sujud, kencang bunyinya pus, sehingga belakangnya dengar. Tapi bapak nggak tahu kalau bapak kentut, dan sama sekali nggak terasa kalau kentut. Maka walaupun sebelahnya di belakang tadi, pak bapak tadi kentut ya? Enggak kentut aku, sholatnya sah. Walaupun sebelah itu mencium baunya, kemudian terus mendengar suaranya, tapi bapak sendiri baunya nggak mencium, suaranya nggak dengar, dan nggak terasa mengeluarkan, sholatnya sah. Oleh karena itu sholat itu sah itu sesuai dengan keyakinan kita. Kita yakin sholat kita suci, sholat kita sah. Kalau sholat kita, wudhu kita batal, sholat kita tidak sah. Jadi seperti itu pak. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.